والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai pertempuran yang terjadi antara dinasti Abbasiyah dengan tentara Bizantium, di mana pertempuran ini merupakan pertempuran yang terjadi di zaman Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di masa Abdul Al-Ma'mun, setelah menikahkan putrinya yang bernama Ummu Fadl dengan Muhammad bin Ali Ridho, ketika itu Ma'mun segera melanjutkan perjalanannya untuk menaklukkan kekaisaran Bizantium. Ketika itu dia mengambil jalur melalui Mosul yang sekarang dikenal dengan nama Irak, lalu kemudian ke Manbij, kemudian ke Dabik, dan kemudian ke Antokia yang sekarang adalah Turki, dan kemudian ke Mesisa yang sekarang juga termasuk wilayah Turki. Di Mesisa sini Al-Ma'mun membangun basis kekuatannya. Setelah siap, dia berangkat menuju Tarsus, dan dari Tarsus dia berhasil memasuki wilayah Bizantium pada pertengahan Jumadil Awal, yaitu pada tahun 830 Masehi. Nah, ekspedisi militer yang dipimpin oleh Al-Ma'mun ini cukup terkenal dalam sejarah. Sepanjang perjalanannya, Al-Ma'mun dan pasukannya melakukan beberapa seri pertempuran melawan Bizantium, sebagaimana sudah dikisahkan pada edisi sebelumnya, di mana Bizantium ketika itu didukung tidak hanya oleh sejumlah pasukan dari Eropa, tetapi juga oleh pasukan dari sekte pimpinan Babak Khurmi. Dalam pertempuran ini, pasukan Abbasiyah berhasil meraih kemenangan gemilang. Satu persatu benteng yang dikuasai oleh Romawi berhasil ditaklukkannya. Nah, salah satu pertempuran yang paling sengit terjadi ketika Al-Ma'mun menaklukkan benteng yang bernama Qurra, di mana benteng ini terletak di wilayah Kapadokia yang sekarang mencakup wilayah Turki dan menjadi titik kunci pertahanan Bizantium. Kemudian setelah berhasil ditaklukkan, Al-Ma'mun ini kemudian memerintah benteng tersebut untuk dihancurkan. Sebelumnya Al-Ma'mun juga sudah menghancurkan benteng Najidah yang juga terletak di kawasan Kapadosia. Berbeda dengan benteng Qurra, di mana di benteng Najidah Al-Ma'mun ini memerintahkan agar mengosongkan benteng tersebut sebelum akhirnya dihancurkan.
Nah, kemudian setelah berhasil menaklukkan kedua benteng tersebut, jalan penaklukan ke Bizantium terbuka lebar, di mana ketika itu Al-Ma'mun ini memutuskan untuk kembali ke Damaskus dan memerintahkan agar adiknya yang bernama Abu Ishaq bersama pasukannya yang merupakan orang-orang Turki yang ketika itu dikenal dengan nama Asinas untuk kembali melanjutkan penaklukannya. Di momen ekspedisi ini, budak-budak Turki tersebut menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang mengagumkan, dan dari sini keberadaan mereka menjadi makin penting di mata para petinggi dinasti Abbasiyah. Nah, ketika itu Al-Ma'mun berhasil meraih kemenangan gemilang atas Bizantium. Dari hasil kemenangannya ini, dia berhasil memperoleh banyak literatur klasik bangsa Romawi dan Yunani. Akan tetapi menurut Syekh Amir Ali, penaklukan gemilang Al-Ma'mun atas Bizantium ini telah menggores luka dan permusuhan yang mematikan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Arab. Kemudian di tahun 216 Hijriah, Al-Ma'mun ini mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium kembali menyerang wilayah yang sebelumnya sudah diduduki oleh pasukan Abbasiyah. Menurut Tobari, sekitar 1.600 orang penduduk Tarsus dan Masyas dibunuh oleh pasukan Bizantium. Hal ini memaksa Al-Ma'mun kembali menyerang Bizantium untuk menyelesaikan urusan tersebut. Kemudian menurut Tobari, selain alasan itu, kepergian Al-Ma'mun kembali ke Romawi juga karena dipicu oleh ulah Kaisar Theophilus yang menulis namanya sendiri terlebih dahulu dalam suratnya, yaitu surat perjanjian damai antara Abbasiyah dengan Bizantium. Nah, ketika surat itu sampai ke Al-Ma'mun, dia tidak membacanya, tetapi langsung marah dan berangkat ke Bizantium. Nah, Al-Ma'mun bertemu dengan utusan Kaisar Theophilus di wilayah yang dikenal dengan nama Adana. Di sana, utusan Theophilus menyerahkan 500 tawanan Muslim kepada Al-Ma'mun sebagai syarat perjanjian damai. Dikisahkan oleh At-Tabari bahwa ketika Al-Ma'mun dan pasukannya kembali ke Bizantium, dirinya nyaris tidak mendapat perlawanan yang berarti. Setelah perjanjian damai ditandatangani oleh Theophilus dan Al-Ma'mun, satu persatu wilayah tahlukannya berhasil diambil alih kembali. Nah, ketika itu Al-Ma'mun mengirim Abu Ishaq untuk melanjutkan pengambilan alih wilayahnya. Nah, ketika itu Abu Ishaq berhasil mengambil setidaknya 30 benteng dan gudang di sejumlah wilayah. Kemudian setelah berhasil mengamankan perjanjian damai, Al-Ma'mun dan Abu Ishaq kembali ke Damaskus. Nah, kemudian setelah selesai menaklukkan penandatanganan perjanjian damai dengan Theophilus, yaitu Kaisar Bizantium, kemudian Al-Ma'mun ini mengalihkan perhatiannya ke wilayah Mesir, yang mana di sana sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sosok yang bernama Abdus Al-Fikri. Nah, alasan pemberontakan mereka karena Abu Ishaq yang ketika itu menjadi gubernur di sana menetapkan pajak yang terlalu tinggi. Nah, ketika itu kelompok pemberontakan tersebut berhasil membunuh sejumlah pasukan Abbasiyah di Mesir dan mengakibatkan keguncangan di sana. Nah, Al-Ma'mun ketika itu tiba di Mesir ketika bulan Zulhijjah 216 Hijriah dan langsung mengerahkan pasukannya untuk meredam pemberontakan. Dan dalam waktu singkat kelompok pemberontakan tersebut bisa dikalahkan. Dan ketika itu juga Mesir kembali normal. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai pertempuran antara Kekaisaran Bizantium dengan dinasti Abbasiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم